Ya, bagaimana sih kiat-kiat merintis usaha khususnya untuk memotivasi buat orang-orang khususnya di kalangan pemuda gitu untuk berani benar-benar usaha. Jadi jangan sampai pemuda itu ya berpikir bahwa wah saya harus damel di mana gitu kan jantan padamel jantan pengen instan gitulah sukses teh. Nah, gimana sih kiat-kiatnya? Kalau mungkin saya sendiri sih masih dalam tahap belajar lah ya. Ya, betul. Tapi cuma begini, kalau kita ada kemauan, istilah mencobalah. Kita mencoba setiap ada cita-cita kita coba jalankan. Sekaligus jangan lupa kita selalu berusaha dan berdoa gitu. Opat, tilu, dua, hiji, podcast Wrestling dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Wrestling. Dan pada malam hari ini saya sedang mengunjungi tempat di mana ini adalah usaha LMC 338 dan alhamdulillah saya berkesempatan sekarang bisa ngobrol dengan pemilik ataupun ownernya langsung. Alhamdulillah sama Undang Saprudin. Undang Saprudin. Oke, alhamdulillah Undang saya sudah bisa berkesempatan untuk ngobrol dengan Undang. Dan di sini saya dari podcast Wrestling khususnya dikarenakan saking penasarannya pengen ngobrol gitu kan dengan pemilik ya owner LMC ini sendiri, dikarenakan banyak itu teman-teman yang khususnya gitu kan awalnya saya tahu wah LMC teh tadinya ada di Radio Inayah gitu kan. Nah, sekarang saya jadi tahu tempatnya gitu kan di sini. Nah, sehingga saya berkesempatan gitu kan ingin ngobrol-ngobrol khususnya dengan Undang yang memang sudah sukses pemirsa gitu kan dengan pencapaiannya mengenai LMC ini sendiri. Nah, mengenai LMC ini sendiri, dulu kapan sih mulai merintis usaha ini? Mungkin masih ingat tahun berapa gitu ya? Sebelumnya terima kasih ya atas kehadirannya, terus atas acara ini. Tapi saya juga sebelumnya saya minta maaf lah kalau misalkan dalam bicara saya itu orang Sunda asli gitu. Kadang-kadang nyari hostel gitu seseringnya sok Sunda gitu nah gitu gitu bebas campur-campurnya campur Indonesia bahasa gitu sangat lidah Sunda. Ya siap ya benten Ardi perkawis mulai usaha jika awal-awal sih dulu awal moneter pas sekitar 97 ya 97 awal moneter 97. Kalau dulu mah kan saya juga pernah ikut diklat marketing di Bandung yang di Bandung. Ya istilahnya diklat sekitar 1 tahun katanya mau langsung kerja jadi di semacam sekarang mah ekspedisi lah semacam JNE Tiki gitu. Betul. Nah pas baru beres awal moneter tahun sekitar 97 si perusahaannya bangkrut. Itu pas itu. Nah jadi saya jadi nggak jadi kerja di sana gitu. Oh, nggak jadi kerja di sana. Setelah di kelas 1 tahun itu, tapi ya mencobalah berusaha mencari pekerjaan ke sana sekali. Ya, misal kerja di Salas gitu. Pernah juga pas sekitar awal tahun 2000 mencoba memulai jualan kosmetik lah. Jualan kosmetik keliling ke pasar-pasar. Gitu. Jadi awalnya kosmetik dulu gitu kan? Coba ke pasar-pasar, ngampas lah. Gitu. Ngampas ke tiap pasar-pasar gitu kan? Nggak, bukan ngampas ke direct selling langsung, maksudnya jualan ke konsumen langsung lah. Gitu kan? Tapi ditawa, gitu. Oke, itu umur berapa sih Kan ini kelihatan masih muda nih. Nah, artinya masih muda juga. Keluaran SMA. Keluaran SMA
berarti sekitar 20 tahun lah. 20 tahun Luar SMA 20 tahun udah lah. berusaha sih. Jadi keliling ke pasar door to door lah. Oh, door to door. Lama-lama setelah misalkan udah ada modal, nyoba masukin ke toko-toko gitu. Oh, masukin ke toko-toko. Setelah ya ada lama juga sih. Berapa tahun lah, hampir door to door itu hampir sekitar 2-3 tahun lah. 2-3 tahun door to door dulu. Terus udah ada modal dikit, nyoba masukin ke toko-toko gitu. Gitu. Terus sambil berjalannya juga waktu, saya kan berpikirnya nanti kalau misalkan kalau yang namanya ngampas terus kan capek juga capek, ya. Saya berpikir bagaimana biar punya toko sendiri gitu. Makanya saya dulu nyoba nyewa tempat lah. Yang itu nyewa toko di mana tempat? Yang pertama mulai saya di Wardoyong. Oh, di Warudoyong yang Wardoyong. Sampai sekarang itu di situ? Ya, di Wardoyong yang di Simpang 3 itu. Ya, di Simpang 3. Itu mulai nyoba ngontrak di sana, tapi ngampas tetap. Ngampas tetap sampai sekarang pun ya. Masih tetap, Sekarang mah udah mulai menurun ngampasnya. Oh, ngampasnya menurun. Ya, ngelola yang ada aja dulu. Yang sudah ada lah. Dan saya lihat juga itu udah ada beberapa cabangnya ya. Nah, itu cabangnya itu di mana aja sih, yang kosmetik itu yang pertama di Wardoyong ya. Yang kedua di Panumbangan. Oh iya. Yang ketiga di rumah di dekat samping kantor Panumbangan. Yang keempat di daerah Panjalu. Oh, itu di Panjalu, di pasar juga. Pasar Panjalu. Daerah Panjalu gitu. Nah, selain daripada itu juga kan mengembangkan, saya lihat kan dikarenakan ya saya sering itu kan kalau nyuci mobil di sini. Nah, ternyata LMC itu bukan hanya kosmetik gitu kan. Nah, sekarang ada juga usaha ini cuci mobil ya. Mobil motor ya. Nah, kok bisa gitu dari kosmetik ke cucian mobil gitu kan usahanya. Ya, sebenarnya gini, kalau saya juga tidak ada rencana ke cucian ini, cuma mungkin seiring berjalannya waktu aja lah ya. Ini dulu tempat ini sebenarnya kebun lah. Oh iya, asalnya kebun. Saya itu sama istri senang sekali berkebun lah, terutama menanam pepelakan gitu kan. Bingung. Ada balelo aja santai ya. Gitu. Nyasar saling pepelakan dia gitu. Segala macam buah-buahan lah gitu. Nah, gitu. Kalau lokasi di pinggir jalan, tapi berpikir rumah carana lah gitu, supaya misalkan si tempat itu tiasa lebih ekonomis lah, lebih bermanfaat. Ya, betul. Terus pikir kumaha di angin naon jam naon ada teh nyoba danten lah yang istri lah gitu. Berpikir melihat potensi nu aya di dia, kelasan di dia kan airnya sumber air bagus. Lah, gitu. Dari banyak air tanah yang bagus. Kalau misalkan untuk dipakai ikan kayaknya bagus juga sebenarnya. Terus kalau misalkan sekarang dipakai untuk semacam nyuci enak lah gitu. Nah, terbersih ya udahlah, kita coba coba buka pencucian lah gitu, cucian mobil yang kayak di kota yang pakai hidrolik gitu. Sama istri itu bilangnya gitu. Tapi berpikir kira-kira laku mual gitu. Tetap, kalau usaha mah gambling gitu. Nah, kebetulan dulu teh, saya tuh ada mobil box yang biasa dipakai ngampas, dijual gitu. Dijual, jadi buat modal. Ada modal dari sana, biar nggak hilang lah gitu. Si uang mobil itu nggak hilang. Nah, makanya udahlah, nyobalah pakai buat modal setim mobil. Nah, dicobi pasang, tapi ternyata responnya positif lah gitu. Responnya positif, ya akhirnya dicobalah, dikembangkan gitu. Dikembangkan, ditata lagi lah gitu, maksudnya sedikit lah gitu. Ya, gitu. Alhamdulillah, wah luar biasa sekali ya pencapaiannya ya ini. Jadi, nah
Selain daripada tadi kosmetik, terus cuci mobil juga. Nah, juga katanya punya kontrakan juga itu. Di mana itu? Ada ya di Wardoyong ya. Oh, di Wardoyong Masih tempatnya. tetap di Wardoyong. Sebenarnya kalau untuk kontrakan sih sebelum setim gitu kan. Oh, sebelum setim jadi kontrakan dulu gitu. Ya. Ya namanya apa? Yang namanya usaha gitu. Tadinya kan kalau yang pingin usaha yang nyantai ceritanya gitu, pingin usaha yang nyantai buat nanti persiapan kalau masa ya depan. gitu. Kalau misalkan udah tua, udah capek, pengennya yang ada pemasukan tapi nyantai, soalnya tapi kan saya bukan pegawai negeri gitu kan. nyoba bukalah gitu seperti itu ya. Berencana dari mencoba istilahnya berkeinginan ya ada lah gitu, jadilah gitu, ada kontrakan gitu. Ada berapa pintu sih itu untuk kontrakan itu sendiri? Kalau untuk yang kamar-kamar ada sekitar 9 lah, 9 kamar. 9. Nah, kalau untuk kiosnya 4 kamar. Jadi 4 ruangan. Jadi kiosnya di bawah ya? Kamarnya di atas. Di atas. Oke. Dan untuk segmentasi pasar untuk yang nyewa kontrakan itu sendiri, itu untuk siapa saja gitu kan? Khususnya yang kamar-kamar itu sendiri. Kalau di daerah Suralaya kebetulan kan banyak yang mahasiswa sama instansi pendidikan lah ya. SMK ya. Kebetulan yang banyak juga SMK sama mahasiswa. Oh, gitu. Jadi yang ngontrak di sana itu mahasiswa dan SMK. SMK yang anak-anak luar biasa pemirsa. Nah, di sini kan saya lihat itu kan suasana mengenai pemandian LMC ini jadi segmen favorit lah ya. Yang cuci mobil gitu kan, saya sendiri nyaman gitu bisa di sini, dan tiap bulan itu ada saja perkembangannya gitu kan. Nah, saya lihat di sini ada ikan koi juga itu. Nah, ikan koi itu hiasan atau memang menjual juga gitu? Ya, selain untuk hiasan, kalau ada yang mau ya dijual juga sih. Oh gitu. Ya, kalau ada yang mau dia dijual gitu. Jadi hiasan juga ya. Budidaya. Kalau ada yang udah mau nolor ya nyobalah, belajar nernakin lah gitu. Tapi sekarang sudah bisa terpanen gitu. Ada sedikit cuma belum banyak gitu. Sedikit. Tapi kalau ada yang teman-teman membutuhkan ikan koi bisa juga lah sama ayah ya. Ya gitulah sedikit. Kalau untuk harganya itu sendiri gimana? Ya, yang namanya ikan koi maksudnya kan ke seni lah. Kalau seni itu relatif gitu. Jadi harga itu nggak bisa ditentukan. Nah gitu. Kadang-kadang macam-macam lah variasi. Kalau harganya variatif ya. Lah, gitu, harganya. Nah kan kalau ikan mas mah di kilo gitu kan. Nah kalau ikan koi mah per biji atau gimana? Ya, per biji. Per biji. Tergantung dari warna, besar, dari motif lah. Motif juga itu kan menentukannya ya. Dan memang sekarang sudah ya sangat dicari-cari gitu ikan koi itu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang membutuhkan ikan koi juga di LMC ini sendiri, membuka itu kan silakan. Nah, saya penasaran mengenai nama usaha LMC 338. Nah, itu apakah mengandung arti? Dan saya pun penasaran apa gitu. LMC 338. Ya, LMC 338 sebenarnya itu udah terbentuknya sebelum saya nikah sebenarnya. Oh, sebelum nikah. Kebetulan saya punya cita-cita namanya seperti itulah. Jadi itu nanti saya rencana punya anak 3 lah gitu, seperti itu. Punyanya itu nama dari anak-anak. Nama dari anak-anak. Yang pertama yang L-nya itu Laisa, M-nya Majhuan, dan C-nya Cecil gitu. Kalau untuk yang 338 itu kayaknya kebetulan tuh nomor rumah sih sebenarnya. Oh, nomor rumah. Cuma pas nomor rumah itu juga kayaknya bisa dikatakan
nomor jodoh lah gitu. Jodoh. Nomor hoki juga gitu. Hoki juga. Kebetulan nomor rumah orang tua istri sama orang tua saya meskipun satu jalur sama gitu. Itu 338 gitu. Wah, luar biasa. Sekarang ya udahlah dipakai nama gitu. Dan memang barokah juga gitu, ya. Nah, alhamdulillah gitu kan. Kebetulan. Nah, mengenai karyawan nih, otomatis kan dari buka toko kosmetik, terus di sini juga di pemandian, saya lihat rame terus itu kan. Nah itu seingat AA, karyawan AA sekarang itu ada berapa sih ya? Berapa orang? Kalau untuk yang di kosmetik sekitar 9 orang. Oh, di kosmetik 9 orang. Kalau yang di Setim 10 orang sekarang. Oh, di Setim 10 orang. Ya, 10 orang sama yang di warung gitu. Iya. Nah, saya lihat juga di Setim ini kan 10 orang. Terus dan pada saat saya hampir tiap hari gitu kan ya, seumpamanya memandikan mobil di sini, kok nggak ada libur-liburnya gitu. Ini gimana? Kebetulan kalau untuk Setim LMC kita full buka, tidak ada libur. Cuma kalau untuk yang kerja libur bergilir. Oh, jadi bergilir. Silakan yang mau libur kapan saja boleh, cuma ya bergilir gitu, saling mengisi. Yang terpenting jangan sampai kosong lah ya. Gitu. Dan memang ramai sekali itu di sini itu. Nah, mengenai tarif nih, tarif ini sendiri, tarif untuk memandikan mobil di sini, ini berapa aja itu harganya? Kalau di sini kita untuk cuci mobil 35.000 ya. Kalau untuk yang cuci motor 10.000. Oh, jadi di flat aja gitu ya, segitu. Tidak ada contohnya di salon nambah atau enggak? Kebetulan kita salon belum lah. Oh, belum. Masih dalam perencanaan. Perencanaan. Tapi insya Allah ke depan mah ya, mungkin. Mudah-mudahan kalau ada rezeki kita. Ya. Nah, di itu lagi. Nah, mengenai cuci mobil ini sendiri gitu kan ya. Kan tukang cuci mobil ini sendiri kan banyak gitu kan ya. Pemandian cuci mobil ini sendiri seperti di Panjalu, daerah Panumbangan, terus di daerah Pagar Agung juga ada gitu kan ya. Nah, saya lihat di daerah-daerah sana itu justru nyuci mobil teh kok ke LMC ke sini gitu. Nah, strategi apa sih kok bisa teman-teman yang punya mobil itu memandikan mobilnya, mencucinya di sini gitu? Oh, gitu. Gini, kalau untuk mungkin setiap kita berusaha atau membuka usaha, kita punya cita-cita lah ya. Punya cita-cita. Kebetulan saya juga waktu pas memulai usaha mau buka Setim, ya bercita-cita lah kalau misalkan Setim mobil dan motor LMC itu ingin memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk wilayah Kecamatan Panumbangan ya. Nah, dari cita-cita itu ya dicobalah kita misalkan berusaha mencari bagaimana caranya untuk mencapai hal tersebut gitu. Misalkan dari segi penataan ya lingkungan di sini, kebersihan, terus anak-anak yang kerjanya supaya gesit gitu. Terus misalkan mencuci bersih, kita hampir seminggu sekali lah kita ke anak-anak dikasih tahu gitu ya, kalau misalkan ada yang kotor atau itu. Terus kita juga istilahnya mencoba memberikan keramahan kepada konsumen gitu. Terus tempat mencoba kita istilahnya diperbaiki gitu, ya kalau diusahakan senyaman mungkin lah gitu. Biar misalkan ada kita juga biar kalau nyuci itu tidak kalau dulu kan kesannya kalau misalkan kecucian itu gersang lah rata-rata ya. Kalau zaman dulu yang saya tahu gitu. Biasanya kalau ke Setim kecucian itu atau ke bengkel jarang sekali ibu-ibu atau remaja atau apalagi sambil keluarga ya, sambil ke tempat cucian gitu. Nah, saya itu mencoba istilahnya merubah paradigma lah, atau mencoba hal tersebut itu
dirubah gitu, maksudnya mindsetnya gitu kan. Jadi ya seperti itulah, misalnya dengan keadaan seperti ini, atau misalkan sedikit-sedikit saya mencoba, misalkan dari segi utamanya dari segi sumber daya manusianya lah, misalkan dari anak-anak. Biasanya kan kalau yang namanya di STEAM, kalau anak-anak suka apa, karurang sopan lah istilahnya lah, betul. atau misalkan karurang bersih kalau misalkan di bengkel. Saya mencoba memperbaiki hal seperti itulah. Tapi ternyata sekarang ya alhamdulillah lah, ternyata kalau ke sini atau ke tempat cucian, kadang-kadang ibu-ibu bersama anaknya gitu, kadang-kadang anak-anak ABG juga perempuan berani sendiri lah gitu. Gitu. Jadi kenyuci itu tidak aman lah gitu, nyaman ya. Gitu. Saya mencobanya seperti itulah. Luar biasa sekali pemirsa. Jadi saya enjoy sekali lah bisa ngobrol dengan Aunang ini. Tentunya beliau adalah pemilik sekaligus owner ya mengenai LMC 338. Dan mungkin ini terakhir ya. Saya ingin meminta itu kan ya, bagaimana sih kiat-kiat merintis usaha khususnya untuk memotivasi buat orang-orang khususnya di kalangan pemuda gitu untuk berani benar-benar usaha. Jadi jangan sampai pemuda itu ya berpikir bahwa wah saya harus damel di mana gitu kan, jantan padamel jantan pengen instan gitulah sukses teh. Nah gimana sih kiat-kiatnya? Kalau mungkin saya sendiri sih masih dalam tahap belajar lah ya. Betul. Tapi cuma begini, kalau kita ada kemauan, istilah mencobalah, kita mencoba, setiap ada cita-cita kita coba jalankan, sekaligus jangan lupa kita selalu berusaha dan berdoa gitu. Terus misalkan dalam setiap usaha itu kita itu harus mencoba menyelesaikan setiap permasalahan yang ada lah gitu. Jadi kalau rata-rata kan pastilah permasalahan-permasalahan dalam setiap apapun, dalam setiap pasti ada lah gitu. Jadi saya prinsipnya setiap ada masalah coba selesaikan, setiap ada permasalahan coba selesaikan, cari solusi lah gitu. Ya paling gitu. Jadi kalau ya gitulah mungkin sekarang juga ya tetap aja gitu, ada masalah selesaikan, ada masalah. Jadi meskipun sekarang sudah seperti ini juga gitu kan, masalah mah tetap gitu kan gitu. Ada ya. Tapi coba diselesaikan lah. Gitu. Jangan sampai berlarut-larut menunda masalah. Gitu. Sambil mencari peluang-peluang lagi kira-kira yang sesuai dengan passion mungkin ya. Gitu, apa yang sesuai dengan kondisi yang sedang kita jalankan, dicoba diperbaiki dan dikembangkan gitu. Wis, luar biasa. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan pemirsa dari Aunang ini sendiri. Dan alhamdulillah gitu kan, saya bisa berkesempatan ngobrol dengan AA mungkin, dan sedikit saya informasikan bahwa LMC ini sendiri gitu kan, selain daripada usaha di dalam bidang kosmetik ya, di sini juga ada pemandian yang lokasinya di Golat. Di Golat ya, di Golat masuk sedikit ya. Nah, alhamdulillah ini tempatnya enak dan memang harganya sangat terjangkau sekali. Dan bukan hanya sendiri tapi bisa membawa keluarga ya. Dan pelayanannya alhamdulillah bagus lah. Nah, selain itu sendiri juga AA menyediakan ikan koi. Nah, jadi pecinta ikan koi yang membutuhkan ikan koi yang bagus-bagus, silahkan bisa mengunjungi langsung ke LMC 338. Dan alhamdulillah mungkin saya mohon maaf sekali gitu kan sudah mengganggu waktunya. Harusnya istirahat gitu kan. Saya sudah mengganggu dan datang ke sini dan alhamdulillah bisa diterima oleh AA. Dan mungkin itu saja ya dari saya. Semoga LMC 338 semakin maju. Amin. Dan apabila nanti teman-teman membutuhkan informasi mengenai LMC 338, bisa nanti nomor WA-nya kita share di sana ya. Untuk bisa langsung ditanyakan kepada adminnya mungkin di sini. Oke, mungkin itu saja
obrolan kita hari ini, dan ini sangat spesial sekali lah. Saya bisa ngobrol dan senang sekali bisa duduk di sini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.